Apakah kalian berasa kalian itu pecundang, buang-buang waktu, buang-buang bakat yang kalian sudah punya? Atau apakah kalian berasa kalian itu pemenang? Setiap hari bisa produktif melakukan sesuai dengan kapasitasnya kalian. Kalau kalian yang berasa sebagai pemenang, congrats. Tonton video ini, jangan terima mentah-mentah, ambil aja sesuai dengan konteks kalian. Buat kalian yang berasa kayak pecundang, nonton video ini sampai habis. Tiru plek apapun yang bakal keluar dari mulut gua. Ini adalah kelanjutan dari kalian yang udah stop colin otak kalian. Dimana di video sebelumnya gua kasih tahu kan gimana caranya kalian itu bisa keluar dari zona ngomong doang. Karena ngomong doang itu memberikan dopamin, membuat kalian berpikir kalian sudah melakukan sesuatu. Tapi itu pun bisa jadi sebuah addiction. Kalian itu bisa kecanduan kalian tuh ngomong doang. Kenapa bisa kecanduan? Karena enak kan ngomongin kalian punya goal, passion ke sekitarnya kalian. Tapi di video tersebut pun banyak yang nanya, setelah kita stop masturbasi mental, kita udah kagak colin otak kita lagi, terus ngapain? Gue perkenalkan Project 180. Yang gue butuhkan dari kalian adalah benar-benar fokus ke goal yang kalian beneran mau capai. Kagak cuma mau-mau doang. Kagak cuma anget-anget tai ayam doang. Bener-bener kalian itu mempunyai rasa keinginan tahun tinggi. Beneran pengen mencapai goalnya kalian. Dan goalnya pun sudah bener-bener terkurasi, terseleksi, dan spesifik. Measurable, achievable, relevant, dan time-based. AKA SMART goal. Jadi bener-bener semuanya tuh udah ketakar goalnya, mempunyai indikator secara objektif antara kalian itu mencapai goalnya kalian atau tidak. Ini sangat penting banget untuk bisa sespesifik mungkin dan bisa mempunyai suatu indikator untuk kalian tuh kebayang kalian tuh menyelesaikan goalnya kalian atau kagak. Sekali lagi, ini sangat penting. Apa sampai harus seniat itu bro? Karena kalau misalnya kalian kagak sespesifik, kagak melakukan yang namanya SMART goal ini, kalian kagak bakal tahu kalian itu menang atau kalah. Kalian itu pemenang atau pecundang. Gue kasih contoh yang semua orang bisa relate, yaitu adalah olahraga. Permainan bola basket, sepak bola, kalian bisa kebayang lah ya, orang-orang yang tipenya pemenang. Yang mau kemanapun pasti sukses, pasti bisa menang. Kenapa bisa dibilang dia itu sukses, dia itu pemenang? Ya karena udah ada peraturannya. Spesifik, dalam waktu 90 menit harus tahu siapa yang menciptakan gol lebih banyak dibandingkan tim lawannya. Dan rasa menang tersebut akhirnya nge-trigger otaknya dia kan, bahwa dia itu pun juga pemenang. Jadi momentumnya itu naik. Sedangkan kalau misalkan yang pecundang, kalian juga kebayang lah ya orang-orang di dalam konteks olahraga yang kalian berasa, ini orang kok kalah melulu. Momentumnya tuh bukannya naik tapi turun. Kebayang juga kan orang-orang yang seperti itu kan. Jadi gue sangat rekomendasiin kalian untuk beneran ngelakuin yang namanya SMART goal ini. Bahkan sampai goal sekecil apapun itu. Contoh, bangun jam 5 pagi selama 30 hari berturut-turut. Itu kan spesifik. Abis itu ke measurable-nya, kalian tuh beneran nge-track kalian punya bangun jam 5 pagi. Begitu bangun langsung ada checklist-nya tuh. Buat kalian yang masih kesusahan untuk bikin checklist seperti apa, kalian bisa cek semua tracker yang gue pakai. Link di deskripsi. Abis itu kalian tuh harus bisa rasa achievable juga. Kalian harus mempunyai mindset, percaya diri bahwa kalian tuh bisa. Dan jelasnya goal kecil ini harus relevan dengan goal besarnya kalian. Apa sih yang kalian pengen capai? Dan time spesifik 30 hari. Commit guys. Karena tanpa ada waktunya kalian pasti berasa kayak ya udahlah masih lama gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian beneran commit, mendadak kalian itu kedempet kan. Kayak ada sesuatu nih ngedempetin gue nih. Kok ada stres gitu loh. Yang orang-orang pada bilang the power of kepepet. Kalian harus aktifin the power of kepepetnya kalian di goalnya kalian. Kalau kagak, kalian sama aja kayak colin otak kalian doang. Dan mungkin kalian di sini ada yang udah ngelakuin dan udah 7 hari kalian berasa, bro, kok gini-gini aja hidup gue masih berasa kagak ada yang berubah nih. Dan jujur aja terkesan mundane, terkesan kayaknya ngeblah, bosenin banget gitu loh. Buat kalian yang berpikiran seperti itu, kalian harus tahu the power of routine. Seberapa kuat, seberapa signifikan kekuatan dari rutinitas. Ada alasannya atlet-atlet di dunia ini melakukan sesuatu yang sangat-sangat mundane. Yang terkesan kayak gak ngefek deh. Kalian pikir mereka itu ada yang namanya stretching,
Fungsinya apa sih mereka itu melakukan perenggangan otot? Semua orang bisa melakukan perenggangan otot padahal kan. Tapi itu suatu rutinitas yang mereka harus lakukan kan. Nah, di konteksnya kalian apa nih? Sebelum kalian mulai kerja ke goalnya kalian yang benar-benar kalian pengen menggebu-gebu itu, apa kalian punya rutinitas yang bisa bikin kalian itu suatu momentum? Sekali lagi, kita butuh momentum naik, bukan momentum turun. Jadi jangan lihat aktivitasnya itu ngebosenin. Kalian berasa aktivitasnya itu kecil, tidak signifikan, kalian berasa buat apa gue kerjain. Konteksnya adalah kalian mengakuisisi aktivitas-aktivitas bosenin ini untuk kalian itu melakukan suatu momentum, menciptakan suatu momentum untuk kalian itu bisa mendapatkan goal kalian lebih besar lagi. Karena sekali lagi, apa sih yang ngebedain pemenang dan pecundang? Ya, kemenangan dan kekalahan. Untuk kalian bisa melakukan kemenangan besar, kalian harus bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil dahulu. Kalian itu harus terasosiasikan dengan kemenangan-kemenangan. Mungkin di sini ada yang merasa konyol kayak bangun jam 5 pagi aja kenapa harus sesuatu yang dibanggakan. Di sini gue minta dengan hormat kalian itu harus bisa membedakan apa yang bisa kita kontrol, apa yang kita kagak bisa kontrol. Yang kalian harus mempunyai hubungan lebih dalam lagi adalah dengan hal-hal yang bisa kita kontrol. Mempererat hubungan kalian dengan hal-hal yang bisa kita kontrol ini dengan cara bahwa kalian itu bisa melakukan kemenangan. Bangun jam 5 pagi lah, tidak telat, senyum. Itu kan hal-hal yang ada di kontrolnya kalian. Hal-hal yang tidak dikontrol kalian adalah usahanya kalian ini menghasilkan sesuatu. Hasil yang kita kagak tahu kapan beneran bisa terjadi. Jadi bangga dengan usaha yang kalian bisa kontrol. Kagak usah menggebu-gebu ke hasil yang kalian kagak bisa kontrol. Kalau misalnya kalian mau bangga di usahanya. Usaha yang kalian bisa kontrol, bukan di hasilnya. Hasil yang kalian gak bisa kontrol. Kebanyakan orang mengasosiasikan dirinya dengan hasil yang mereka gak bisa kontrol. Dimana kadang-kadang bisa hoki juga. Akhirnya bikin suatu ilusi, mereka kedistorsi bahwa mereka itu si paling hebat. Padahal hasilnya itu bisa aja keberuntungan buta, blind luck. Mereka tuh lagi hoki aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mengidentifikasikan kalian dengan identitas yang mempunyai usaha yang terus-terusan, itu akan membuat kalian itu berasa, gue udah ngelakuin sesuai dengan kapasitasnya gue. Gue akan selalu bekerja layaknya semua itu ada dalam kontrolnya gue. Gue akan beribadah seakan-akan semuanya itu tidak ada di kontrolnya gue. Jadi kemenangan-kemenangan kecil di to-do kalian yang kalian berasa tidak penting ini, tidak signifikan ini, kumpulin guys, seakan-akan itu adalah kalian punya vote. Kalian itu lagi ngevoting diri kalian bahwa wah ternyata gue tuh bisa juga ya. Jadi identitas kalian pas di awal video kalian tuh lagi turun dan kalian melakukan aktivitas kecil ini, kalian tuh membuat momentum untuk naik. Kenapa ini sangat penting banget? Karena kalian akhirnya bisa tahu kalian itu orang itu komitmen gak sih? Kalian itu bisa menjaga omongannya kalian gak sih? Kalian tuh punya respect gak sih? Menghormati diri kalian sendiri. Dimana kalian klaim kalian bakal melakukan ini dan kalian akhirnya melakukannya. Menurut gue itu sesuatu yang sangat sehat. Jadi project 180 ini adalah ngelakuin ini semua selama 180 hari. Dan poin terbesarnya adalah sekali lagi bukan cuma ngomong doang, tapi melakukan aksi. Aksinya pun juga gak usah aksi yang sangat ekstrim, tapi kalian harus membuat suatu aksi-aksi kecil yang akhirnya bisa membuat suatu momentum yang mendekati kalian dengan goal yang di luar kontrolnya kalian. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak datang, terusin lagi, bikin aksi kecil lagi yang mendekati hasilnya. Yang orang-orang ngomong lebih kerennya lagi adalah monk mode atau ghost mode. Sebenarnya apa sih premis terhadap project 180 monk mode ghost mode ini? Sebenarnya sangat simple, sebenarnya sangat sederhana. Dimana kalian itu fokus kayak singa. Kalian udah tahu goalnya kalian kemana, kayak singa lagi kelaparan, fokus lari, sprint gila-gilaan untuk capai goalnya kalian. Istirahat lagi, ngerti, refleksi, gak usah ngomong sesuatu yang tidak relevan, berburu lagi ke goal yang kalian ingin capai. Buat segelintir dari kalian yang udah nonton video sampai sini tapi masih belum ke-trigger karena kalian tuh berasa biasa-biasa aja, mungkin kalian itu udah terlalu nyaman. Kalian dikatain kalian itu pecundang sama orang random di dunia maya yang cuma bisa bacot doang ini, kalian tuh berasa biasa aja, nyantai aja, karena kalian udah nyaman banget. Buat kalian yang kayak gitu, solusinya apa? Coba deh bikin yang namanya anti-vision board. Buat kalian yang kagak tahu, kebanyakan orang bikin yang namanya vision board. Kalian tuh udah ngebayangin hidup yang kalian mau seperti apa di tahun ini, di tahun depan, tahun berapapun itu, di goalnya kalian sesuai dengan goal masing-masing.
Enak kan ya visualisasi sukses, taruh di kalian punya tempat tidur kayak seakan-akan, wah seru nih gue bakal dapat A, B, C, D, F, G di tahun ini. Seru kan? Itu kan yang orang lakuin. Sekarang gue tantang kalian untuk bikin anti-vision board. Bikin suatu board di mana kalian visualisasi hal-hal yang kalian tidak ingin terjadi kalau misalkan kalian tidak mencapai goalnya kalian. Fungsinya apa? Untuk kalian ke-trigger loh. Kalau misalkan kalian kagak melakukan suatu aksi, kagak melakukan suatu rutinitas, tidak berusaha menciptakan suatu momentum positif di hidupnya kalian, hidup kalian akan seperti apa? Coba deh bikin anti-vision board tersebut. Dimana kalian bakal di sana-sana aja, kagak kemana-mana. Coba pikirin selama 6 bulan apa yang akan terjadi sama diri lu kalau misalnya lu kagak ngapa-ngapain. Yes, 6 bulan. Jangan mau setahun. Kalau setahun kelamaan kan. 6 bulan aja deh, paling simple. 6 bulan ke depan, kalau misalnya lu kagak ngapa-ngapain, apa yang akan terjadi sama diri lu? Apa sih dampak yang akan terjadi kalau misalkan gue kagak ada perubahan? Oh, gue bakal masih di sana-sana aja. Oh, gue bakal masih colin otak gue doang. Ternyata gue itu pecundang. Cuma bisa omdo. Nggak beda sama ini orang yang lagi ngomong di dunia maya, bahkan gue lebih parah. Dia bisa ngomong doang dikonsumsi banyak orang, gue cuma bisa ngomong doang di kolom komentarnya dia. Poin besarnya adalah hidup ini pilihan. Kalian mau beraksi atau kalian cuma mau ngomong doang. Dan gue yakin ada beberapa dari kalian yang nonton video ini sebenarnya juga udah ngelakuin ini semua, tapi berasa kok hasilnya masih belum ada ya bro ya. Sekali lagi, premis dari Project 180 ini adalah untuk kalian terasosiasikan dengan usaha, bukan hasil. Menurut gue itu adalah poin terbesarnya. Tapi gue tahu kita pengen kan ya mendapatkan kesuksesan yang 99% orang kagak bisa rasain. Kalian pengen jadi the top 1%. Untuk jadi top 1% itu kagak enaknya banyak banget guys. Kalian benar-benar harus berani. Kagak enak di depan untuk bisa enak di belakang. Sekali lagi, kagak enak di depan tapi enaknya di belakang. Kata kuncinya lu ya guys ya, di belakang enaknya. Di belakang. Dan di belakangnya itu sekali lagi kalau ngomongin hasil kagak ada yang tahu guys. Kalian hanya bisa menciptakan usaha yang kalian bisa kontrol untuk bisa mendekatkan diri kalian terhadap probabilitas hasil itu bisa terjadi. Kebanyakan orang memilih untuk, oh ya udah, gue enaknya di depan aja, tapi kagak enak di belakang. So buat kalian yang berasa bahwa kalian udah ngelakuin Project 180 ini, Ghost Mode, Monk Mode, apapun itu, dan kalian berasa belum ada hasilnya yang signifikan kalian inginkan, kalian masih belum jadi the top 1%, identifikasi hal top 1% ini ngelakuin apa. Karena kalian udah dapat rutinitasnya, aksi-aksi kecilnya udah kebayang. Apa nih kira-kira skill-skill, keterampilan-keterampilan yang top 1% ini punya yang gua kagak punya. Kalau misalnya kalian berasa itu menarik untuk gua bawakan di video selanjutnya, kalian bisa tinggal komen aja di bawah. Itu aja video essay hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Dokter kagak bisa bikin lu sehat, mentor kagak bisa bikin lu kaya, buku kagak bisa bikin lu pintar, pelatih kagak bisa bikin lu six pack. Untuk menjadi diri yang lu mau, lu harus berkorban, hilangkan gengsi dan ego, berani untuk stres dan tidak nyaman. Mungkin tidak enak, tapi apapun yang gak enak di depan bakal enak di belakang. Apapun yang enak di depan bakal gak enak di belakang. Makan manis di depan bakal gak enak di belakang. Disiplin dan capek di depan, enaknya di belakang.